selamat datang untuk teman-teman seni rupa ITB. Perkenalkan, saya Ken dari Studio Drawing 2017. Kami dari bidang keprofesian Himpunan Fasa ITB akan menemani sesi bincang-bincang Fasa Talks volume 2 yang kali ini secara spesifik akan membahas topik Starting Art as a Career atau bagaimana memulai seni sebagai karir. Dalam topik ini, Fasa Talks akan mencoba membahas lebih lanjut cara memulai karir sebagai seniman, yang meliputi cara memulai membuat karya seni, proses berkarya, serta tips-tips yang dapat diberikan untuk teman-teman yang ingin memulai karirnya sebagai seniman. Untuk Fasa Talks kali ini, kami bersama dua seniman yang juga merupakan alumni dari Seni Rupa ITB, yaitu Kak Audia Amelia dan Kak Ega Jaya Prasetya. Kak Aud ini adalah seorang seniman yang lahir pada tahun 96 dan menempuh pendidikan di Studio Patung Prodi Seni Rupa ITB tahun 2014. Kak Aud sudah sangat sering berpartisipasi dalam sejumlah pameran pada tahun 2019, diantaranya Kontraksi, Pasca Tradisionalisme di Galeri Nasional Indonesia, 15x15x15 di Galeri Sumarja ITB, serta Six Bandung Contemporary Art Award di Lawang Wangi Creative Space Bandung. Di sini kita juga bersama Kak Ega, seniman lahiran tahun 94 yang menempuh pendidikan di Studio Grafis Prodi Seni Rupa ITB tahun 2014. Kak Ega sudah sering sekali mengikuti grup exhibition dan juga telah melakukan beberapa solo exhibition seperti pada tahun 2020 yaitu Cipta Gula di Ruang Dini dan Seamless di Launa Space. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung sapa narasumber kita. Kak Aud, Kak Ega, apa kabar? Halo, baik. Mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan diri singkat dari narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Kak Aud. Halo, saya Audia, angkatan 2014. Dulu di Studio Patung, lulus tahun 2019. Kegiatan sehari-hari sekarang kerja, di samping kerja ya masih bikin karya. Oke. Kasih Kak Aud. Mungkin bisa dilanjut dengan Kak Ega. Halo, saya Ega. Sama kayak Aud, angkatan 2014. Belakangan saya sibuk lagi ngerjain untuk print shop dan aparel gitu bareng teman untuk mensupport kekaryaan saya selama ini. Kasih banyak Kak Aud, Kak Ega. Kan untuk topik kali ini kita mau ngomongin tentang starting art as a career. Mungkin kita bisa mundur dulu ngomongin masa Kak Ega dan Kak Aud pas kuliah. Pertanyaan pertama mungkin gimana sih proses berkarya Kak Aud dan Kak Ega selama kuliah? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ega. Jadi dulu tuh kan ngambil studio grafis gitu karena awalnya beneran cuma mereduksi lino cut dan segala macem yang hal sifat-sifatnya merusak. Lama-lama jadi terjunnya lebih ke intaglio, lebih tepatnya sugar aquatin, sampai sekarang tetap dilakuin. Kalau Kak Aud gimana untuk kayak proses berkarya Kak Aud selama kuliah? Sebenarnya background aku sebelum masuk ITB tuh, aku dulu sekolahnya di SMSR, jurusan desain grafis. Kuliah terusin ngambil seni rupa dan ngambil patung karena dulu tuh sebenarnya milihnya antara pilih patung atau keramik. Sebenarnya aku ada ketertarikan di karya-karya yang 3 dimensi, yang melibatkan ruang, bentuk. Jadi nggak flat gitu. Tapi pada akhirnya aku milih patung karena ada yang semester 5 atau 6 kalau nggak salah. Itu ada yang namanya eksplorasi material. Jadi materialnya benar-benar dibebasin dan kita benar-benar kita bikin karya patung tapi materialnya tuh nggak ditentuin sama dosennya harus apa gitu. Nah di situ si silabus yang satu itu yang bikin akhirnya masuk patung. Di eksplorasi material aku benar-benar nyari kemungkinan baru yang sesuatu yang bisa dijadiin patung gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu aku sebenarnya telat 1 semester, yang lain tuh udah pra-TA, aku masih eksplorasi material. Nah yang lucunya tuh yang lain itu kan pra-TA tuh waktu itu bareng Bu Tita ya, Tita Ruby. Jadi ada program apa ya lupa namanya, work in progress atau apa ya? Yang untuk pra-TA apa ya, alhamdulillah waktu itu dibantu sama Cita. Ketika Bu Tita main ke patung, kayak ditarik gitu diajak lapak aku. Akhirnya banyak ngobrol sama Bu Tita, soalnya aku ngerasa ada kedekatan gitu karya aku dengan Bu Tita Ruby. Soalnya aku waktu itu ketika aku lagi pakai kawat itu kan masuknya jadi fiber art ya, bukan patung yang struktural yang gitulah ya. Ya alhamdulillah banyak insight-nya dari besok kan itu mulai mulai kebuka. Mau apa sih bikin
karya seni itu soalnya sebelum itu tuh aku masih ada pertanyaan klasik, seni itu buat apa sih? Ngapain sih bikin karya seni? Edan. Iya bener kan enggak ya? Ada masa-masa kayak gitu ya, baru masuk jurusannya ngapain sih? Kan kalau Ega tuh kan suka berjejaring ya sama anak-anak di luar kampus, bikin pameran. Ya Ega tuh kayak udah sering pameran gitu loh pas masa-masa kuliah. Terus aku yang masih stuck di apa sih, ngapain sih bikin karya seni yang gitu. Tapi pada akhirnya aku ngerasa ketika udah lulus aku masih ngerasa kurang banyak yang belum didapat gitu. Kayak aku masih pengen belajar patung gitu, pengen belajar lagi gitu. Padahal ketika udah lulus tuh kayaknya kok kurang banget ya yang aku pelajarin gitu. Meskipun mungkin udah banyak, tapi gimana ya ngomongnya gitu lah. Oh, aku mau nanya deh, Kak Ega kan waktu itu awalnya pengen masuk grafis karena interestnya pada lino, terus akhirnya ke sugar tint ya. Nah, itu tuh selama menggunakan medium tersebut tuh ada eksplorasi juga nggak? Jadi ada ceritanya juga tuh kenapa akhirnya milih grafis. Karena dulu tuh sempat lihat videonya Seringai yang digarap sama Troma Rama. Itu woodcut, satu video full itu. Pas pertama kali lihat video itu bener-bener kayak edan nih. Ada yang kayak gini nih menggarap video klip tapi dengan woodcut, jadi kayak motion ini. Dari beranjak dari situ akhirnya interestnya makin tinggi, kayak grafis kayaknya seru banget nih. Mungkin aku mau ke pertanyaan berikutnya ya. Itu dalam berkarya ya sekarang sebagai seniman, apakah tema yang dibawa saat kuliah masih dibawa sampai sekarang? Mungkin bisa dimulai dari Kak Aut. Mungkin ada ya, bukan lebih dibawa sih, lebih lihat lagi karya aku sampai lulus itu selalu nyambung gitu. Ketika eksplorasi material, aku ngangkat tema tentang keluarga sama gender. Terus ketika Prata dan TA pun tema itu masih ada, tapi dikemasnya dengan cara yang berbeda gitu. Dan sampai lulus pun, kalau yang aku perhatiin sih masih ada ke bawah-bawah gitu. Tema-tema kekaryaan ketika masih kuliah, jadi nggak terputus gitu. Tema-tema itu selalu ya beranak pinak. Jadi kayak misalnya temanya Kak Aut tuh apakah kayak tema tersebut menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya? Lebih ke menghasilkan pertanyaan berikutnya sih daripada satu tema dalam. Kalau misalnya kayaknya gimana mengenai tema berkaryanya sekarang? Kalau sekarang pasti nyambung sih dari awal. Karena kan dari awal kuliah tuh pas grafis bener-bener membawa abstrak aja, hal abstrak. Benda yang tadinya 3 dimensi, misalkan pensil diubah jadi 2 dimensi ke hal abstrak, ke plat tembaga jadiin objek 2 dimensi kayak gitu. Ada 2 dimensi. Jadi dari dulu sampai sekarang, karena tadi itu intaglio yang Sugar akuatin, pada akhirnya sampai sekarang terus berlanjut membahas hal-hal abstrak secara komposisi, bidang, tekstur, udah di-emboss, sentuhan, taktil gitu-gitu. Pada akhirnya sekarang lagi menggarap project di pabrik gulanya langsung di Cirebon dan Majalengka. Jadi berkelanjutan dari dulu sih kuliah, interestnya terus dilanjutin. Aku mau respon dong, responnya Ega. Boleh. Itu menarik gitu loh. Jadi dia mengembangkan temanya tuh justru dari material yang dia bawa gitu. Iya. Jadi kayak misalkan teknik yang aku akuatin tadi, salah satu unsur material yang terlibat dalam proses kekaryaan secara medium ya. Kayak misalkan gula gitu. Ega tuh mencari kemungkinan baru gitu yang bisa dieksplor dari gula. Baik secara historis atau enggak dari, kalau yang suara itu dari apa ya? Yang dipegang ya kalau nggak salah. Ya, itu sebelum masuk ke gula yang mendalami itu lebih ngebahas ke sense, human sense gitu, panca indera manusia gitu. Dari material itu sendiri kayak gitu sih. Iya. Jadi lucu sih berangkatnya dari material gitu. Mungkin tadi udah agak disinggung ya, tapi aku pengen lebih spesifik nanyain tentang proses pembuatan karya. Setelah lulus kuliah sih bagaimana proses pembuatan karya dan cara memulai membuat karya seni gitu Kak? Apakah dengan tidak ada tuntutan pendidikan gitu, proses art making tuh menjadi berbeda? Mungkin secara personal sama aja, tapi secara institusional itu beda rasanya. Ketika kuliah tuh ada tanggung jawab akademik kan, jadi bikin karya itu untuk mengikuti kurikulum. Sebelum kuliah juga, ketika lagi kuliah tuh aku menyadari bahwa ketika berkarya di kampus itu ada parameter-parameter tertentu yang harus kita capai. Misalkan udah ada rigid gitu, ada ininya gitu, ada strukturnya gitu, kayak penulisan tuh seperti ini, isi penulisan tuh harus ada apa aja gitu. Gimana karya kamu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Nah, kalau ketika aku rasa ketika aku lulus itu banyak unsur atau elemen itu yang nggak semuanya terangkat. Aku ngerasanya lebih cair kalau misalnya ketika lulus itu. Cuman menariknya itu banyak tuntutan-tuntutan yang lebih ke gimana karya kita diterima oleh lingkup seni rupa gitu. Jadi ketika di kampus tuh kayak, tapi dan kita tuh dibimbing oleh dosen gitu, karya kamu tuh kurangnya di sini loh gitu, karya kamu tuh target dari mata kuliah yang ini tuh ini loh targetnya gitu. Nah ketika belum ada parameter yang kayak gitu, kecuali mungkin kalau misalkan ketika kita pameran ada diskusi gitu sama si kuratornya, atau misalkan ternyata karya kita dikritik oleh penulis siapa gitu. Ketika udah lulus nih, mahasiswa seni yang pengen berkarir sebagai seniman, itu benar-benar diterjunin bebas ke dunia yang benar-benar kalian tuh nggak tahu sama sekali di situ gimana medannya, nggak pernah dibahas tuh di kuliah kayak gimana. Di kuliah tuh kayak mitos gitu loh. Iya, atau gitu. Saya nggak ngikutin kata dosen atau gimana lah, pokoknya nggak sampai akhirnya pas lulus, anjir ini gini banget nih, gitu kan, kayak harus ngapain ya? Pasti ada hal yang kayak gitu sih. Pertama kali lulus tuh kan sebenarnya residensi ya langsung di Grafis Suruhara di Good School. Mungkin merasa bersyukur jadi banyak keterbukaan tentang proses kreatif yang bukan hanya kampus kita doang gitu. Cara proses kreatifnya, cuman ada beberapa kayak misalkan Jakarta berproses kreatifnya seperti apa, Bandung kayak gimana, terus Jogja kayak gimana. Jadi merasa bersyukur sih sempat ngelihat dulu banyak proses kreatif yang dilakuin oleh para pelaku seni gitu. Jadi di situ banyak sudut pandang yang pada akhirnya nggak takut lagi sih untuk ngelaksanain apa yang selama ini kira-kira benar apa enggak ya untuk kuliah dibikin kayak gitu. Gitu sih, banyak di situ jadi kayak batu loncatan untuk terus berkarya lewat si material itu si gula tadi itu dikembangin. Bagaimana memulai karir sebagai seniman dan apa saja yang perlu disiapkan untuk mulai masuk ke dunia seni? Kan tadi sempat disinggung ya tentang ada yang modal sosial yang kayak gue waktu itu udah mulai ngobrol sama orang-orang di luar TB gitu. Mungkin ada kayak aspek-aspek lainnya selain itu? Ini sebenarnya biar lebih ada batasan untuk dari sayanya aja ya sebenarnya. Premis pertama tuh sebenarnya yang kalau mau ditunjukin tuh biasanya kan dari mahasiswa tuh sebenarnya harus sadar bahwa publikasi dan image itu penting gitu. Cara menampilkan diri kita terhadap publik seni itu seperti apa sih sebenarnya, publikasi dalam pameran ingin dilihat seperti apa, dan image itu ingin lihat kayak gimana gitu, citraan kita dibangun gitu. Kebetulan ya kayak benar kata Aud tadi sih dari awal emang ngebahas, kalau aku tuh selalu ngebahas dari material yang terdekat gitu. Jadi pengen dipandang dari material yang nggak jauh-jauh dan tema yang nggak terlalu berat sebenarnya. Dari situ pameran selalu nunjukin material, eksplorasi abstrak, akhirnya pembangunan cerita itu terjadi seiring berjalannya waktu. Akhirnya ngebahas sugar aquatin yang makin kuat sekarang. Premis kedua, operasional dan finansial. Itu yang dirasa pas ketika lulus, ya nggak sih Ut? Itu paling utama dirasain. Modal ekonomi itu. Modal ekonomi. Itu yang paling, wah udah lulus nih, udah nggak ada sokongan orang tua, gimana caranya tetap buat karya. Nah itu tantangannya. Kalau aku berkarya selama ini didukung oleh freelance lewat vendor, itu vendor kayak bisa percetakan, konveksi gitu-gitu. Itu yang selama ini mendukung si jalannya si seniman ini. Mungkin akan berbeda sama Aud ya gimana nanti terapannya, karena Aud cenderung lebih kerja ya. Nah itu beda lagi itu pasti ceritanya. Yang premis ketiga tuh karir. Pada akhirnya menentukan posisi tadi premis 1 dan 2. Pada akhirnya premis ketiga ini mengukuhkan sebagai kayak aku tuh seniman, pengen dipandang seperti ini dan tetap berjalan harus seperti ini dengan sokongan finansial A, B, C sampai akhirnya terus berkelanjutan berkarya. Kalau dari Kak Aud, apakah Aud setuju atau ada yang berbeda gitu? Mungkin sama ya, sama yang Ega. Cuman kalau Ega dengan 3 ini kan, kalau aku ngikutin yang Pierre Bourdieu aja gitu, untuk menuju karir kesenimanan tuh harus punya modal-modal yang tadi sama kita ngobrol disebutin. Modal sosial kah, modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik juga penting sih sebenarnya. Kayak, tau gak sih kita main game terus di tengah-tengah tiba-tiba ada hadiah senjata. Itu tuh kayak
kayak modal simbolik gitu yang bisa dipakai biar bisa upgrade untuk melawan si penjahat yang lebih gede. Kayak misalkan Ega nih, kayak Ega tuh punya modal simbolik pernah ikutan BCA gitu. Itu jadi pegangan untuk ke peningkatan jenjang ke jenjang selanjutnya. Dan tuh misalkan trailnya sama gitu, cuman dari isinya tuh beda. Aku rasa aku dan Ega tuh persamaannya kita dari keluarga unprivileged yang nggak ada latar belakang seni rupa. Kita bener-bener terjun gitu. Harus berjuang lah, intinya mau berjuang. Semua juga ada resikonya, semua harus dibayar. Aku tuh ketika lulus tuh cuman pengen proving aja gitu. Selama kuliah tuh selalu disebutin medan sosial seni rupa, tanpa aku benar-benar terjun di dalamnya gitu. Tapi aku tuh ketika baru lulus tuh, oke, aku pengen tahu medan sosial seni rupa tuh mainnya kayak gimana gitu. Ketika masuk ke dalamnya tuh banyak yang hal-hal yang nggak terduga ternyata. Itu harus by experience. Yang receh-receh lah, misalkan gimana bergaul dengan kolektor gitu, gimana caranya kita diskusi sama misalkan teman kita ngajak project gitu. Aku mau nanya seniman favorit atau seniman idola dari Kak Aut sama Kak Ega. Oh, aku tuh dari dulu waktu zaman masih di painting tuh suka banget sama Dali. Pokoknya sama pergerakan dadaisme sama surrealis. Karena tampaknya ada kebebasan gitu dalam berkarya. Dan juga ada satu pergerakan di balik itu gitu sebenarnya. Pas udah masuk grafis tuh, suka banget karyanya Pak Adi Pirus. Dan dengan cerita-ceritanya yang desenta. Sampai sekarang sih masih sama sih, masih suka dengan karya mereka, cuman ada perkembangan. Kalian tahu Olafur Eliasson akhirnya menginspirasi juga untuk karya-karya yang di ruang publik. Sebenarnya karena rata-rata di luar kita tuh banyaknya orang painter yang grafis juga, jadi mau nggak mau ya suka juga dengan karakteristik mereka saat menggrafis. Itu si Jack Endino Chapman, dia suka buat satu semacam kompleks gitu, tentang ada yang membahas Nazi, ada yang membahas tentang tokoh McDonald yang biasanya ditampilin dengan cara gore dan thriller gitu. Dan dia pernah buat satu karya grafis itu karakteristiknya kuat banget, itu gila, dan itu salah satu yang suka sih dari yang lain-lainnya. Kalau dulu tuh aku suka nih karya seniman ini. Itu jadi kayak referensi, bukan lebih ke seniman idola. Kalau misalkan idola kan apapun karyanya aku suka gitu. Tapi kalau ini aku lebih ke aku suka karyanya siapa, karya yang ini doang gitu. Mungkin sekarang juga gitu. Tapi kalau sekarang lebih suka gagasan utama yang dibawa untuk berkarya. Idola aku tuh Butita. Itu aku suka banget karya yang history fits itself. Aku sukanya lebih karena Butita tuh ngebawa karya ini panjang banget gitu. Prosesnya sampai sempat belajar plating dulu, sempat belajar sejarah juga. Dia sampai research bentuk si kapalnya. Itu tuh kayak sebuah project besar gitu yang nggak murah. Maksudnya nggak murah secara material, secara tenaga, waktu, dan pikiran. Gimana dia bisa nge-plating sesuatu yang biji pala, sesuatu yang organik. Terus dia untuk di plating bisa gitu tuh dia harus bikin, pokoknya menjadikan itu menjadi konduktor gitu, benda yang sifatnya konduktor gitu. Ketika kuliah juga aku suka sama Amanda Heng. Aku ngobrol sama waktu itu pembimbing aku, Pak Rikrik. Pak, aku tuh pengen bikin karya yang karyanya tuh ngobrol gitu. Terus aku coba baca-baca tentang Amanda Heng, nemu karyanya ini. Jadi dia tuh ngajak partisipan, kayak orang-orang random yang datang ke pamerannya buat metikin toge. Selama metikin toge itu mereka tuh ngobrolin. Nah, ini juga akhirnya salah satu yang menginspirasi aku buat karya-karya aku yang setelah kuliah. Jadi setelah kuliah tuh aku punya 2 jenis karya. Kalau Ega tuh kan 2 jenis karyanya, yang satu project, yang satu exhibition ya. Kalau aku 2 jenis karyanya tuh, yang satu karya yang aku pengen gali kemungkinan yang bisa aku buat dari estetika yang dibawa ketika aku TA gitu. Aku kan pakai dialogical gitu. Nah, yang kedua itu jenis karya yang lebih ke patung, ke pendalaman materi medium. Selanjutnya aku suka Che Gokyang. Dia tuh kan sebenarnya basicnya, jadi dia tuh lebih kayak grafis sih kalau aku lihat. Tapi dia juga banyak bikin karya-karya yang sculptural kayak gini. Yang aku suka dari Che Gokyang ini, dia kayak banyak karyanya yang dilatar belakangi oleh kehidupan personal dia, tapi kalau secara surface tuh kita nggak bisa ngelihat gitu, nggak bisa ngelihat
langsung gitu. Dia tuh melawan rasa trauma dia gitu, ketakutan dia ketika masih kecil ke dalam bentuk karya seni gitu. Dan itu bagi aku dia bukan proses yang mudah. Ini Lee Ming-wei, aku suka ini karena merasakan langsung karyanya ketika di Museum Macan. Kalau ini tuh yang kita kirim surat, ini sama yang satu lagi yang ini juga sebenarnya pendekatannya lebih ke dialogical. Itu intim banget kalau karya yang ini gitu. Kamu dinyanyiin sama satu orang dan suaranya bagus banget. Satu ruangan tuh ditata sedemikian rupa dari pencahayaan, dari jarak. Dia tuh benar-benar memikirkan ruangnya gitu, memikirkan situasinya yang muncul di karyanya gitu. Sebelum diakhiri ya sesi tanya jawab ini, mungkin Kak Ega dan Kak Aut bisa memberikan tips yang berguna selama berkarya di kampus. Tadi sih ingin dipandang seperti apa sih kalau si komposisinya sebagai mahasiswa ini ya menempatkannya ya. Kayak ketika lulus tuh sebenarnya pengen dipandang seperti apa sih di ranah medan seni itu. Yang penting dan yang terpenting tuh kalian yakin sih sama kekaryaan kalian. Hal yang pasti membuat galau itu pasti ada. Cuman kalian tetap tahu gitu, punya prinsip kalau kalian bakal ngelakuin ini karena kalian sadar. Oh ternyata S1 tuh yang penting kita sadar kita lagi ngapain gitu. Kekaryaan kita tuh lagi ngapain sih untuk diri kita gitu, untuk beranjak akhirnya nanti lulus dan akhirnya terjun langsung bebas gitu. Kalau yang buat kuliah, ya aku sadari, ya benar tadi kata Ega harus sadar gitu, kita tuh yang aku kuliah untuk apa gitu. Abis lulus mau ngapain, abis itu tuh ketika kuliah tuh bener-bener loh harus dipikirin abis lulus tuh mau apa, kamu mau jadi apa gitu. Nggak, sebenarnya kan nggak harus jadi seniman kan ya. Kalau misalkan emang kamu memutuskan mau jadi seniman ya bikin karya. Apapun pekerjaan kamu, apapun kesibukan kamu, kalau kamu mau jadi seniman, kayak kata aja, kamu mau dilihat seperti apa gitu. Aku simpulin dari hasil bincang-bincang pertama, pembuatan karya selama selama kuliah dan sekarang sebagai menjadi seniman itu tuh beda banget, tetapi basic-basicnya pasti didapatkan dari kuliah. Dan ketika udah masuk ke medan seni itu tuh bakal beda banget, tapi kita masih bisa berpegangan dengan basic yang diberikan pas kuliah. Dan ada hal-hal yang harus diingat dalam memulai karir sebagai seniman, yaitu yang pertama publikasi dan imaji ya, yang dari tadi menjadi bahasan yang sangat penting. Citra apa yang kita inginkan orang melihat kita, dan juga ada operasional dan finansial serta karir. Dan mungkin tipsnya tadi kita juga harus yakin sama apa yang kita buat dalam karya kita. Mungkin dari Kak Aut sama Kak Ega ada yang mau ditambahkan? Aku mau ini dong ngasih closing statement ini. Oh, boleh. Aku nggak closing statement, cerita lagi. Aku sama Ega tuh waktu tahun 2020 di-invite sama Rubana buat ikutan pameran, dan itu pamerannya lebih ke seniman-seniman muda yang kelahiran 90-an. Itu sama Mbak Grace Sambo yang ngebimbing kita tuh, dia ngebaca kalau seniman muda itu kuncinya itu adalah tekun. Tekun tuh kayak udah terus bergerak. Dan mental kalian harus kuat banget sih. Kayaknya untuk bincang-bincang hari ini cukup sampai sini. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita, Kak Aut dan Kak Ega, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk Fasato Volume 2, Starting Art as a Career di hari ini. Akhir kata, mau mohon maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak.